Dan teman-teman pasti sudah dapat sanad talqinnya, bagaimana cara menghentakkannya dalam kolbu. Kok dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan dihunjam ke jantung? Kan mirip-mirip sama agama sebelah tuh ya. Ya, plus tapi panjang ke bawah ya. Enggak, beda. Ini beda. Kenapa mesti pakai titik itu? Supaya pikiran gak liar. Maka dibatasi dengan titik-titik latifah. Itu namanya titik latifah. Pusar sama dada ini sama-sama disebut akhfa. Pusar dan dada. Tapi sebagian orang coba gelitikin pusarnya, merinding gak badannya? Maka sebagian ulama kita mengatakan ubun-ubun dan pusar itu satu titik. Maka kullu jasad, zikir kullu jasad bisa dimulai dari ubun-ubun, bisa dimulai dari pusar secara fisik. Nah, itu perbedaan ahli thariqah ya, perbedaan manhaj. Makanya dimulai zikir la dari pusar, digetarkan dari situ, masuk ke alam. Ini alam apa di sini? Alam khayal, alam fikiran, supaya fikiran kita tidak memikirkan, saya maknakan, dibawa ke bawah kanan, supaya dia bisa seperti orang kalau mau memukul, dia perlu ini nggak? Tarik ke belakang nggak? Nah, itu namanya apa tuh? Ancang-ancang. Jadi dibawa ke kanan itu ancang-ancang. Ngawahan. Ah, dapat kosakata baru lagi. Dia ngawahan untuk dihentakkan ke dalam jantung, supaya tembusnya tidak hanya di jantung tapi masuk ke dalam kolbu. Itulah zikirnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sudah tenang kolbunya, dihentak, cukup zikir khafi. Habis kalimah, sisalah ismul jalalah, Allah, Allah, Allah. Ya. Kemudian Allah ini diturunkan lagi jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi orang baca Allah bisa maknanya cukuplah Allah, cukuplah Allah. Maulana Imam Shibli, murid Imam Junaid, kawan Halaj diperkarakan, Shibli aman, padahal pengalamannya 11-12. Sama-sama mengalami yang dialami Syekh Siti Jenar, persis sama. Tapi Syekh Shibli, Imam Shibli menahan-nahan. Imam Halaj tak tertahan. Nah, itu bedanya Halaj sama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sama Sunan Kalijaga kan makomnya sama, tapi Sunan Kalijaga bisa menahan karena mursyidnya beliau Sunan Bonang, ahli syariat, ahli hakikat. Jadi dengan syariat yang ketat, gejolak di batinnya itu tentang ma'rifatullah itu bisa dia tahan. Itu Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar enggak, dia bersyariat tapi ma'rifatnya lebih dominan. Udah jadilah, tapi enggak seperti di film-film Sunan apa Wali Songo ya, itu Wali Songo-songoan itu. Tapi bolehlah menghibur. Senang juga kita nontonnya dulu waktu kecil. Zikir itu sama lah, semua juga boleh ya. Lalu di mana orang berzikir? Nah, ini di bayan hakikat tauhid alladzi aslut tawakkul. Jadi tawakal itu ada ilmunya, ada amalnya, ada halnya. Ilmunya tasdik, bermakrifat. Amalnya kita ada usahanya, ada zikirnya, halnya nanti ada lain lagi ya. Coba lihat ini di paragraf 1, 2, 3. Nah, fanaqulu di ujung paragraf kedua. Fanaqulu lit-tauhid arba'u maratib. Ini bagian akhir yang mau saya bahas ya.
Tauhid itu ada 4 tingkatan. Ketemu nggak? Ya. Lit tauhid arba'u maratib. Tauhid ada 4 martabat. Masih kuat? Masih kuat? Dikit lagi ya, dikit lagi. Udah jam 10. Yang nggak kuat mungkin teman-teman saya nih. Antum kuat nggak? Kuat. Oke, kita lanjut ya. Hajar terus. Hajar aswad. Tauhid itu nggak ada batasnya. Tapi akal kita butuh analog, butuh pembagian. Maka mesti dibagi. Imam Ghazali kasih pembagiannya. Itu inti dari lafaz sebelumnya. Jadi lafaz sebelum kalimat yang barusan, intinya itu. Tauhid itu ibarat lautan samudra, tapi tidak punya tepian. Kata orang dia udah nyampe. Belum. Ini antum nih kalau meninggal ketemu Syekh Ahmad Khatib Sambas, tanya sama beliau, apakah engkau sudah sampai kepada ujung ma'rifat? Dia bilang, belum, masih jauh lagi. Pasti ngomong begitu. Kalau nggak percaya ntar saya bawa. Antum duluan ya, ada belakangan aja deh. Abu Yazid ngomong bersama, karena dalam ma'rifat itu satu nih, bismillah. Ilmu ma'rifat itu muncul kalimat ma'rifat. Contoh, la ilaha illallah. Ma'rifat pertamanya di sini apa? Martabah pertama yang disebut lubil lub, ya. Ayyakul al-insan bilisani la ilaha wa qalbu ghafilun. Ini ma'rifat munafik. Berkata seorang manusia dengan lisannya la ilaha, tapi kolbunya lalai. Ini ma'rifat munafik. Bahkan munkirun lahu katauhidil munafiqin. Ya, kalau ghafil disebut tauhidul ghafilin. Jadi kita bedakan dua. Ghafilin dia lalai, berarti kolbunya berpenyakit, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah munafiqin, la dawa alaih, nggak ada lagi obatnya. Kalau sudah kena cap munafik, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau baru nifak sughra, ghafil namanya, ghafilun, ya. Ini ma'rifat siapa? Nah, orang-orang inilah yang ngomong la ilaha illallah itu berat ya, zikir itu susah ya. Tuh, hati-hati, jangan ngomong begitu lagi. Itu munafik yang ngomong begitu. Kalimah ini memang berat. Sayyidina Musa ngomong, ya Rabb, beri dong zikir yang khusus, ma'rifat khusus. Kata Allah, qul la ilaha illallah. Ya Allah, kan Nabi Musa ini temenan sama Allah, kayak kalimullah kan. Ya, mau kapannya bisa ngomong sama Allah. Gak mesti naik ke langit, gak mesti. Kan Tuhannya Nabi Musa bisa diakses di mana-mana. Kalau Tuhannya seberang nggak, naik dulu deh. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, takhusni, khususkan dong, khusani bidzikrin, zikir khusus dong. Apa jawaban Allah? Musa, ini kalimat kamu lihat ke langit dan bumi, lebih berat kalimat ini daripada langit dan bumi. Kaget Nabi Musa, dikasyafkan oleh Allah, dilihat oleh Nabi Musa, la ilaha Allah ditimbang dengan langit bumi, lebih berat la ilaha. Makanya kalau benar antum talqin, kolbunya kayak dibor ke dalam. Kalau benar lo talqinnya, atau minimal berdesir gitu. Tergantung kekuatan ma'rifat yang Allah berikan kepada guru dan tasdik antum kepada guru. Gurunya ma'rifatnya udah oke, antumnya lemah, ya paling getar-getar dikit lah. Kalau kuat, kejadian seperti kejadian pada
guru dari guru saya, Husain Al-Lubnani, orang Rafidah, Syiah yang Zaidiyah, Syiah Rafidah yang suka menghujat sahabat Nabi, bahkan menghujat ulama Sunni. Dia lihat di masjid orang lagi zikir la ilaha illallah, oh orang Naqsyabandi PA, gua kerjain ah. Dia masuk ke tengah-tengah orang zikir. Dia nggak tahu kalau orang lagi zikir tengah-tengah semuanya akan terbawa pusaran zikrullah, karena zikir itu bergelombang. Begitu zikir itu bergelombang, di langit begitu, di bumi sama, kita sebut gelombang elektromagnetik. Dia kosong, klong, pengen ngejek. Dia mulailah, oh zikirnya kepalanya gerak-gerak ya, gue gerak-gerak ah. Oh pejam mata ah. Dimulailah la ilaha pas illallah. Dia belum baca Allah udah hilang. Tiba-tiba dia diperjalankan oleh Allah, antara sadar dan tidak sadar dia mati, masuk alam barzakh, digemplang sama Munkar Nakir. Lo ngejek orang zikir terus panjang lama nunggu, lalu bangkit, hari berbangkit, sampailah dia dihisap semuanya, dan dia menyaksikan kalimah yang paling berat, salah satunya la ilaha, sampai semuanya. Di situ kemudian orang selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, baru dia sadar. Orang cuma zikir sekitar setengah jam, 15 menit, 20 menit, tapi pengalaman rohani dia sudah sampai ke alam sana. Coba-coba ya, itu karena pusaran zikirnya kuat. Gak bisa renang, jangan coba masuk arus, tenggelam mente. Untung diselamatin, mursyidnya selamatin dia. Makanya dia salam langsung ke mursyidnya, cium tangan, mohon maaf Tuan Syekh, aku sudah berniat buruk kepada majelis engkau, izinkan aku belajar hadis. Kata Tuan Syekh, diizinkan, tapi syaratnya kamu belajar dulu nahwu shorof. Itu orang udah tua, baru belajar alfiyah, 6 bulan khatam alfiyah baru boleh belajar hadis. Kalau sekarang nggak usah tinggi-tinggi, ujurumiyah aja deh, benerin, baru belajar hadis ya. Baik, ini makom pertama. Makom kedua, ayusaddiq bima'na al-lafzi qalbuhu, ayusaddiqa bima'na al-lafzi qalbuhu kama saddaqa bihi umumul muslimin wa huwa i'tiqadul awam. Lisannya baca, qalbunya membenarkan, dan itu juga capek. Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada yang bersembah kecuali Allah. Ini namanya zikir ahli kalam, ahli sifat 20 sampai di sini doang. Sifat 20 versi akal ya, bukan sifat 20 versi ma'rifat. Jadi kalau ada ahli-ahli kalam, ahli-ahli zikir, ahli-ahli kitab Sanusi, kitab Fathul Majid, kitab Aqidatul Awam ya, dan sejenisnya itu, kalau dia belum talqin zikir, maka saat baca la ilaha itu pikirannya capek, menyesuaikan dengan kolbu yang sangat liar. Kan kolbu ini kolbu yatakallab, liar sekali. Maka saya sarankan para ajengan, para ustadz, para kiai, udahlah, taruh dulu ajengannya bentar, ambil ilmu talqin kepada mursyid, supaya kalau zikir seirama kolbu dengan lisan. Lebih dulu kolbu atau lisan? Aslul kalam ma fil fuad. Yang diterjemahkan di lisan itu awalnya di sini, maka mulai zikir itu di sini. Itulah rahasia kenapa ayat kursi dimulai dengan Allah, bukan la ilaha. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah isbat namanya. Diisbat dulu nama Allah di kolbu, baru baca nafi la ilaha illallah.
Kalau sudah isbat masih butuh nafi nggak perlu. Itulah maqam Imam Shibli. Ketika orang bilang, Shibli, ente udah sakarat, baca la ilaha Allah. Kata dia, nggak perlu, saya sudah sama Allah. Saya sudah sama yang punya nama. Maka dia zikirnya Allah. Allah meninggal. Banyak orang yang meninggal dengan zikir itu aman. Karena itu disebut ruh la ilaha illallah, Allah, Allah. Spirit intinya zikir la ilaha illallah ada pada lafaz Allah, Allah. Kata kawan, zikirnya beda. Ya sudah, ente aja yang makan itu. Ya. Yang ketiga, ayu syahida dzalika bi tariqil kasyaf. Harus kasyaf dulu. Nggak boleh kalau nggak kasyaf. Dibuka dulu kalbunya oleh Allah, pemahamannya oleh Allah. Apa itu? Biwasitati nuril haq, dengan nur dari Allah. Wa maqamul muqarrabin, ini sudah maqamnya para wali muqarrabin. Jadi syaratnya apa? Kasyaf. Bi ayyara asya kathira walakin yaraha ala qasratiha sadiratun anil wahidil qahhar. Dia melihat alam tapi yang terlihat oleh dia sumbernya. Maka zikirnya, di halaman setelahnya nanti ada, tapi saya ringkas saja. Zikirnya adalah lisan baca la ilaha illallah, batinnya la fa'ila illallah atau kullu syai'in sadirun anillah. Itu maknanya. Baca tiada Tuhan selain Allah dengan lisan, tapi batinnya mengatakan tiada yang berbuat kecuali Allah. Nah, apapun yang terjadi sama kita. Ini sekarang antum kalau lihat ada orang yang mengingkari kajian ilmu ruh yang saya buka. Itu siapa yang mengizinkan terjadi itu? Allah. Mungkin teguran bagi saya, kurang tepat menyampaikannya, atau memang dia yang salah paham. Harus sama-sama insaf, ya. Jadi kita nggak boleh marah juga orang ingkar kepada kita. Siapa tahu kita salah ibarat, ya bisa jadi. Atau dia yang salah mustalahat, salah memahami istilah, ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan ini apa. Kita lihat peran Allah di situ. Ciri-ciri orang yang sudah sampai di makom ini insaf. Apa arti insaf bahasa Arab? Sadar diri, tidak pernah menyalahkan orang. Biasanya begitu. Mulai muncul kesadaran batin. Dan yang kedua, rahmah. Orang ini rahmahnya lebih besar daripada bughutnya, bencinya. Orang ini husnuzannya lebih tinggi daripada su'zannya. Nah ini. Dan orang-orang makom ini tidak berbicara kecuali dengan ma'rifat. Ini aja sudah 7 samudra, nggak habis-habis menceritakannya. Tapi kita cut sampai di situ. Dan terakhir Ghazali mengatakan, alla yara fil wujudi illa wahidan. Ini makamnya disebut siddiqin, tusammihi sufiyah al-fana fit tauhid. Bihaitsu la yara min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Makanya Imam Ghazali nggak pernah mengkafirkan Hallaj ini. Karena saya seorang pengikut Ghazali, saya tidak mengkafirkan Syekh Siti Jenar. Karena ini babnya. Apa maknanya? Makom yang keempat itu, ketika dia baca la ilaha illallah, maknanya tiada yang dia pandang di alam ini kecuali hanya sang, bukan ahad, wahid. Ya? Wahid itu manifestasi apa? Terjemahan manifestasi itu apa tuh Aceh Umar? Pengejauhan tahan. Pengejauhan tahan Allah Al-Wahid yang Maha Satu, bukan ahad.
Kalau ahad, oh itu lebih gawat lagi, itu nomor 5. Kan ini masih 4. Ini kalau saya tambahkan, boleh ditambahkan, itu nomor 5. Tapi enggak, kita tahan-tahan dulu. Ditahan-tahan dulu, tuh udah kebuka dikit kan. Ilmu ma'rifat berkembang terus, nggak ada nggak berkembang terus. Inilah yang disebut musyahadah. Kalau tadi muka syafah di langit, bumi. Kalau musyahadah arash. Disebut siddiqin. Maka orang ini mau dia bergelimang maksiat apapun pasti Allah selamatkan nanti. Tapi kalau yang makom ketiga masih bisa tergelincir. Makanya ada wali dipecat. Serius, ada wali dipecat. Ketika ada melanggar adab-adab rohani, syak, ragu, suul adab kepada guru, wah udah lengkap kena dia. Ketika dia tergelincir, disamber sama jenderalnya iblis, jadi jenderal juga di sana. Dia angkat jadi gubernur di sana. Gawatnya. Maka wajib hormat kepada mursyid. Bersanad. Maka saya tidak jamin orang tidak bersanad. Nggak bisa. Tahu nanti gimana. Apalagi dia kujar kepada yang memberinya ilmu. Saya nggak tahu nasib dia gimana itu. Ya. Habis contohnya. Sabang sudah. Dikit lagi. Ya. Li'annahu min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Orang ini jangankan makhluk, dirinya aja dia nggak lihat. Inilah makomnya Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Maka Al-Hallaj nggak lihat dirinya. Maka yang ngomong anal haq bukan dia saat itu, tapi lidahnya dipinjam oleh sang dia, Allah Subhanahu. Maka itu disebut wajhur rububiyah. Rububiyahnya Allah bertajalli pada tubuhnya, bukan pada tubuh, pada dirinya Hallaj. Ghazali faham itu. Maka Ghazali, kalau boleh dikalamkan, Ghazali ngomong begini: seandainya aku qadi pejabat zaman itu, aku tidak akan fatwakan sesat Al-Hallaj. Aku tidak akan bunuh Al-Hallaj. Al-Hallaj itu gawat tuh bunuhnya. Tangannya diikat, kakinya diikat, ini diikat, bukan hanya disalib. Udah berapa diikatan tuh? Kuda, pancung 5, darahnya menjebar kemana-mana. Ini baru benar, darahnya harum. Kalau yang ono kan khurafat. Ini asli. Imam Shibli saksinya. Imam Shibli kan gak bohong bahwa darahnya masih terdengar oleh ahli kasyaf berbunyi Allah, Allah, Allah. Karena cintanya Al-Hallaj kepada Allah sudah mendarah daging, maka nama Allah tempat mengalir, nama Allah itu dalam tubuhnya. Allahnya nggak dalam tubuh dia, nggak. Allah kan nggak bertempat. Ini makomnya ini fana. Setelah fana kan ada bako. Hallaj itu masih di fana terus, belum ke bakonya. Guru dia Al-Junaid di bako. Maka gurunya bilang, maka bakonya orang syariat, fana itu orang hakikat. Digabung disebut Al-Muhammadi. Ya, makanya Imam Ibrahim Al-Khawas kata Sya'rani Al-Muhammadi, syariat dan tarekat hakikatnya stabil, balance. Ya. Hallaj itu lagi duduk begini, dia lihat muridnya ada yang mewarisi Nabi Isa, dia panggil, kamu Isa. Jadi dia nggak menyebut orang. Salah fahamlah para pendengar, dikira itu reinkarnasi.
Padahal dia nggak ngomong reinkarnasi, dia ngomong kamu pewaris Nabi Isa, tapi dia bilang langsung kamu Isa, kamu Musa, kamu. Itu kejadian pada zaman Al-Hallaj. Disebutkan kisahnya oleh Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Imam Zahabi punya dua pendapat, ada yang baiknya, ada yang negatifnya. Wah, ini panjang kalau diceritain, saya tutup aja deh. Maka saya sarankan yang berzikir la ilaha illallah, la maujuda illallah di dalam hati aja, jangan dilafazkan, karena syaratnya mesti kasyaf. La ilaha illallah harus kasyaf. La maujuda illallah mesti musyahadah. Ini yang disebut maqam ihsan. Maka untuk boleh melafazkan itu hanya bagi orang-orang yang muqarrabin dan siddiqin. Kalau belum nyampe, maka haruma, kata Imam Syarani, haruma min ayyasila ila dhalikal maqam. Dia mustahil, haram sampai ke maqam itu. Jadi nggak boleh bilang la maujuda illallah kecuali sudah sampai di maqam itu. Supaya nggak kena gimana? Harus tambahin la maujuda bihaqqin atau bizatihi, baru boleh dilafazkan. Maka siapapun yang berzikir seperti ini harus ditambahin la ma'buda bihaqqin, la fa'ila bihaqqin, la maujuda bihaqqin, baru boleh. Kalau enggak, haram hukumnya untuk sampai dia ke makom itu. Begitulah hukum ma'rifat, lebih tegas dari hukum syariat. Jadi antum jangan suuzon, fikihnya orang syariat itu enggak ada apa-apanya dibanding fikihnya orang ma'rifat. Di ma'rifat salah adab kufur, di fikih kan dimaafkan. Tapi orang fikih mengira orang hakikat ma'rifat tuh nggak bersyariat. Kalian nggak mengerti lautannya luas, nggak mengerti bagaimana dahsyatnya kemegahan istana-istana rohani mereka. Di sana amal soleh bagi orang awam dianggap amal buruk karena masih ada sesuatu selain Allah di kalbunya. Ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang awam bilang soleh, tapi mereka bilang belum soleh. Tadi Abu Yazid imam, bagi imam ini sudah soleh, bagi jamaah itu sudah soleh. Tapi bagi Abu Yazid itu bukan kesolehan, belum soleh dia. Gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil, gimana? Masih sempat diskusi ini. Dia adalah khusus untuk Fauzan saya kita kasih. Mari. Ya. Gimana Pak? Aman? Saya kata dan aman. Ya. Baik, belum bersama kita langsung Allah. Sebenarnya perkataannya hadis tadi beliau menyebut saat yang sebentar saya hadis. Kalau kemudian sebenarnya masih tapi Amin ya Rabb. Mulai buka kajian Sahih Muslim bulan puasa. Ya. Salam. Baik, berdasarkan tadi tema yang disampaikan atau yang disampaikan beliau dengan isu Rasulullah tidak berarti menurut Allah bagi para jemaah diskusi tentang syariat baik itu sufi hadis atau akidah. Terlebih Fauzan ini ya ada yang sudah dibayar oleh para pemas dan para masyarakat agar dalam perlakuan dari masyarakat Islam dan jamaah tidak ada yang. Jadi
mungkin ada yang sudah cukup berumurnya pemahamannya, namun juga ada yang mungkin perlu disempurnakan lagi, entah itu tentang kajian atau kasih atau apapun. Karena itu barangkali ada para jemaah kiai, para asatidz yang ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan Buya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang tasawuf, tentang ulumul hadis, atau mungkin tentang argumentasi aliyah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana kesepakatan bukan hanya di Pulau Jawa, di seluruh mayoritas Indonesia dipersesuaikan. Jumlahnya sekitar 6 atau sampai kita langsung kanan. Oke, 2. Oh? Oke, 3. Baik, ya cukup. 30. Kalau misalnya disimpan, oke, kita memberikan 3 aja ya, udah habis waktu. Kitab Afan di atas. Ya. Taruh sini aja. Taruh sini aja. Jangan dibawa. Ya. Kitabnya jangan taruh di bawah, yang lain ke atas. Ada nama Allah dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya salah satu mengajar kesulitan di sekolah tinggi ekonomi dan bisnis syariah atau di Kabupaten Garut. Kemarin kita banyak berdiskusi tentang perbandingan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Di mana Wahabi itu memiliki tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Saya terus terang belum begitu memahami tauhid ini, karena orang menjelaskan perbedaan yang memang aslinya menjadikan kita ini beda dengan Wahabi. Wahabi itu Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak sama. Ya. Membid'ahkan aja. Ya. Bahkan saya mengkafirkan. Ada yang mengkafirkan? Oknum itu ya. Oknum ya. Jadi mohon kejelasan tentang perbedaan tauhidnya Wahabi. Yang dulu dia asal sifat. Kata ini sudah masuk ke kurikulum keagamaan. Ya. Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah kalau dalam bahasa Indonesia yang berjumpa Allah Ya. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan karena saya bukan ahli hadis. Ya, belajar juga hadis apa yang perlu beri dari Ahmad. Jadi ada kalimat hadis saya kurang begitu hafal teksnya. Ya, orang yang baik, orang yang tidak baik, maka dia akan mengadakan kemudian. Saya baca orang yang tidak baik akan mengadakan. Oke. Karena bayangan ini digabung sedang menjadi pembahasan yang lumayan penting. Oke. Tentang bayangan ini. Namun hadis itu diterangkan oleh ahli, karena jangan sampai kita sudah tahu di akhirnya kata bisa. Kalau saya mengatakan ke ahli. Ya. Oke. Baik. Kalau tadi yang bilang ketika sudah membahasakan saya belum membahasakan. Apa tinggi? Itu mah sunat. Masya Allah, dapat kosakata jorok. Baik,
Baik, ajengan. Pertama, tentang perbedaan tauhid Wahabi gitu ya, dan Ahlussunnah Asy'ariyah. Yang pertama, secara masa lebih dahulu akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu diperkirakan lahirnya antara tahun 250-an sampai 260-an. Ulama, karena dulu nggak ada dukcapil, jadi nggak ada pencatatan, jadi nggak disebutkan tahun berapa, tapi diperkirakan itu. Berarti 40 tahunan lebih hidupnya di zaman salafus saleh, dan dia meriwayatkan hadis dari gurunya namanya Imam Zakaria As-Saji, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dari beliaulah Imam Al-Asy'ari meriwayatkan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di kitab Al-Ibanah beliau mengatakan, akidah saya ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Asy'ari yang menyusun merapikannya, dinisbatkan itu ke Imam Asy'ari. Nggak disebut akidah Hanbali, disebutnya akidah Asy'ariyah. Nah, jadi secara masa lebih tua, lebih sahih kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Wahabi muncul dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Hanbali. Dia asalnya Hanbali, tapi kemudian mengatakan saya tidak taklid lagi kepada mazhab manapun, maka dia keluar hatta dari mazhab Hanbalinya. Beberapa fatwanya sudah menyalahi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Bahkan dia yukhalif Ibn Taimiyah, yukhalif Ibn Qayyim. Cuma dalam bab akidah dia ikut Ibn Taimiyah. Jadi Wahabi itu bukan akidah yang dibuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dia mengembangkan akidah yang sudah mati suri bertahun-tahun, yaitu akidah trilogi tauhid, pembagian 3 tauhid. Nah, ini ingat-ingat nih teman-teman aparat ya, dimanapun ada kelompok di dunia, ISIS, Jabhatun Nusra, segala macam, Qaeda, itu pasti tauhidnya 3. Perbedaannya di nomor 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nomor 3 ini ada yang menggantinya dengan hakimiyah, tauhid hakimiyah, atau tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan. Ini ISIS dalam video-videonya yang banyak itu sama persis kayak Muhammad bin Wahab, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, persis sama. Al-Qaeda sama. Tanya sama Cak mana nih, Cak Islam mana? Kalau Jabhatun Nusra apa? Ada tadi beliau kabur. Nah, masih. Nah, Jabhatun Nusra apa akidahnya? Ya kan, ini kan sama. Bahkan santri-santrinya ISIS itu disuruh menghafalkan kitab tauhidnya Muhammad Wahab seperti menghafalkan matan-matan penting, dan itu terlihat di videonya lengkap ya. Cuma kita nggak boleh juga bilang semua teroris akidahnya uluhiyah, nggak boleh juga gitu ya. Itu terlalu membabi buta ya, karena banyak juga yang mengamal, yang berkeyakinan 3 ini, dia cuma pengen bener tapi dapatnya guru begitu, cuma jadi teroris fikih atau teroris fikih, bid'ahin orang mulu kalau masuk masjid. Jadi dia neror orang mulu, bid'ah. Tapi itu bukan teroris ya, itu bukan, tapi potensinya ke sana sangat kuat, sangat kuat. Klik dikit kalau nggak punya guru lewat ya. Kita berdoa teman-teman kita yang berkeinginan begitu jangan nyebrang lagi ke sana, itu gawat itu. Hatta Syekh bin Bas, Syekh Rabi' Madkhali itu yatabarra min haula'i al-khawarij.
Itu Syekh bin Baz. Kalau sekarang kan Rabi'ah Mudkhali, itu murid dia yang jadi guru besarnya ISIS. Maka dia ya tabarra, cuci tangan, berlepas tangan dari muridnya itu. Jadi ada seorang murid dia, Madkhali ini Salafi Madkhaliyah, yang ada di Madinah. Nggak tahu masih hidup enggak ya. Nah, apa yang dimaksud uluhiyah, rububiyah, asma sifat? Uluhiyah itu kata mereka, kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan kitab-kitab akidahnya, keyakinanmu bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Maka menyembah Allah itu tauhid ibadah. Kayaknya biasa ya. Ini ada yang belum biasa. Ulang dulu. Ini masih sama nih. Yang kedua tauhid rububiyah. Rububiyah ini kata dia tauhidnya para filosof, tauhidnya musyrik, tauhidnya Asy'ari, tauhidnya Maturidi, tauhidnya Batini, tauhidnya Sufi, tauhidnya musyrikin. Ini yang paling aneh. Gimana? Tauhid musyrikin. Itu saya juga ngulang-ngulang baca kitabnya. Tauhid orang musyrik, gimana ceritanya? Itu akibat Ibnu Taimiyah kualat ma'alim mantik. Dia kan mengharamkan memantik, lalu membatalkannya buat kitab baru, Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Akibatnya itu, kata tauhid digandeng sama musyrik. Tauhid orang musyrik. Yang belajar mantik gimana? Uslubnya benar gini? Kan mantik itu kan logika kata. Kata ini nggak segan, nggak munasib, nggak cocok. Tauhid orang musyrik. Inilah keganjilan syuzuz Ibn Taimiyah yang diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya ghafarallahu lahum. Semoga Allah ampuni. Mereka kan sedang berijtihad keliru. Tapi kata-kata pedasnya di mana? Inilah tauhid orang musyrik, tauhidnya Asy'ariyah, Maturidiyah sama. Tauhidnya ahli kalam, tauhidnya sufi, tauhidnya falasifah, Aristoteles. Jadi antum yang belajar sifat 20 itu sama kayak orang musyrik tauhidnya, versi Ibnu. Baru tauhid rububiyah. Itu sebabnya kata Ibnu Taimiyah, kenapa sufi nyembah kubur bisa nyembah Allah. Tuhannya banyak, bisa bertawasul. Bagi Ibnu Taimiyah tawasul itu syirik. Makanya Soleh Fauzan, saya berulang sampaikan, kitab dia diajarkan di pesantren modern di Indonesia sekarang. Saya berharap para kiainya mengkaji kembali. Ini berbahaya para kiai, berbahaya. Nunggu meledak aja ini. Apa kata dia? Tawasul itu syirik akbar. Kalau tawasul syirik akbar, pelakunya kafir akbar. Kan begitu, walaupun dia nggak tulis. Bener nggak? Gawat ini kitab. Mungkin itu kali yang antum maksud tadi, ada Wahabi mengkafirkan Asy'ari, Sufi. Tapi itu oknum ya. Mereka cuma berani sampai di situ. Tapi dia nggak memikirkan akibat ngomong begini. Itu sebabnya di IPB, India, Pakistan, Bangladesh, majelis sholawat yang ada tawasul dibom. Ya, IPB itu dibom. Jangan sampai nanti negeri kita begitu, karena negeri ini sekarang menjadi surga sholawat. Sudah dimadinahkan oleh para wali-wali kita ini. Insya Allah dijaga Allah lah negeri ini, berkah sholawat. Berkah sholawat bukan karena ada Densus, bukan karena ada TNI. Serius, aneh ngomong pahit-pahit. Karena berkah sholawat ada kasih sayang dari hati para kiai. Diterimalah Densus masuk, enggak? Kalau enggak ditolak. Serius. Mereka, para kiai ini kan dulu sampai semuanya termasuk saya, kan dulu berpikir buruk kepada polisi. Hampir semua kita berpikir buruk kepada polisi, benar nggak? Tuh kan, angguk semua kan? Apalagi orang Garut, aneh tahu lah.
ya punya sejarah kelam dengan aparatur negara. Tapi karena sholawat Nabi itu rahmatan lil alamin, lembut kalbunya, mulai dia berprasangka baik kepada orang, mulai dia mencintai negeri ini, mencintai negeri termasuk lembaga-lembaga vital di negeri ini. Salah satu lembaga vital di negeri ini adalah para askarnya, para kismul amninya yang menjaga keamanannya. Maka saya nyatakan, yang jaga negeri ini saya support mereka. Yang berjuang menjaga keamanan negeri ini berarti dia teman kita, saudara kita. Ya. Coba-coba ganggu negeri ini, musuh kita. Hati-hati, kita nggak mau main-main. Ini sudah gawat. ISIS sudah berhasil, Jabhatun Nusrah sudah berhasil, Irak, Suriah sudah hancur lebur. Jangan ulang itu di negeri ini. Maka jangan kemakan isu. Ini isunya apa? Ulama versus umaro. Jangan sampai diadu-adu. Ini perangkat pilar negeri. Pilar negeri, umaro, ulama harus teman. Maka umaro ini kan, mohon maaf nih para aparat nih, kiai-kiai itu menjaga marwah. Nggak boleh sering-sering datang ke antum, ya, sering-sering aja datang ke pesantren ya. Sepakat? Saya senang sekali malam ini karena beliau mau nemenin. Kalau nggak datang Pak, saya nemenin mereka. Alhamdulillah mereka datang. Ya, alhamdulillah. Berarti bukan hanya sekedar tugas atasan, tapi emang hati nuraninya pengen dekat dengan para kiai. Alhamdulillah Rabbil. Semoga saya bukan lebay, tapi semoga ini beneran. Amin. Ya, beneran kan nih Pak? Insya Allah ya. Tolong diluruskan teman-teman hatinya. Bukan hanya tugas negara. Antum ini syafaatnya nanti bukan dari presiden. Syafaatnya nanti dari kiai. Ya. Karena kiai punya sanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun birokrasinya panjang. Ya, kembali ke tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu dianggap oleh kelompok Wahabi tauhid di luar mereka. Di luar mereka baru sampai tauhid tauhid pertama dan ketiga belum ada yang menyempurnakannya kecuali mereka. Itu keyakinan teman-teman kita Wahabi Salafi. Yaitu ijtihadnya mereka, nggak usah marah-marah juga, biarin aja ya. Ya, saya nyampein begini kan nggak ada muka kesel kan? Ada dikit ya. Ini perbedaannya. Jadi mereka nganggap kita ini belum tauhid uluhiyah karena masih suka tawasulan, suka tabarukan kan? Seharusnya mereka itu nggak pernah berobat kalau sakit. Ya. Karena itu tabaruk sama dokter. Bahasa lainnya. Kan sama aja. Ke kiai didoain air, dikasih daun. Ke dokter dikasih resep. Ya sama aja. Sama kan? Kenapa ke kiai nggak boleh ngambil berkah? Ke dokter boleh ngambil resep? Emang lebih berkah dokter daripada kiai? Nah, enggak, kan nggak begitu. Yang ketiga tauhid asma dan sifat. Asma dan sifat versi mereka tidak boleh mentakwil mutlak terhadap sifat dan nama Allah. Jadi kalau disebut yad, tangan secara bahasa ya tangan. Tapi tangan Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk kecil, Allah tangannya gede.
Allah istawa al-arsh, bersemayam. Saya itu duduk, saya ini duduk lagi bersemayam di atas kursi. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk duduk di atas kursi, lebih gede kursinya dari makhluknya. Kalau Allah lebih gede dia daripada arasnya. Dia yang gede itu seperti malam terakhir masuk ke dalam bumi, masuk ke langit pertama sama dunia. Dulu almarhum Tengku Zulkarnain nyandain tuh. Berarti Allah ngisut dong, nyandain mereka. Ya juga ya, benar gak? Allah kan maha besar. Di mana kesalahan semua ini? Allah itu wujudnya wujud benda atau bukan benda? Benda bahasa Arabnya jisim. Kullu jismin mutahayyizun, gitu kaidahnya. Setiap jisim mesti bertempat. Kayaknya itu pertanyaan doang nih, antum doang ya. Yang lain gak usah lah sih. Udah mau habis. Setiap benda mutahayyizun. Setiap jisim mesti bertempat. Malaikat itu jisim, namanya jisim nurani, jisim cahaya. Kita kan punya darah, mereka punya juga, tapi bukan darah fisik, bukan darah air, ma'i, darahnya darah nurani. Ini istilah aja, istilah disama-samain, dikiaskan. Mereka punya tubuh juga, makanya disebutkan dalam surat Fatir, uli ajnihatin masna wa sulatsa wa ruba. Ya, itu malaikat punya sayap, ada dua, tiga, empat. Itu bukan ayat poligami, itu bukan. Ya, itu ayat tentang sayap, 2, 3. Jadi 3 di sini, 3 di kanan kiri. 4 di sini, 4 di begitu, 8 jadinya. Malaikat masih butuh tempat. Tempat yang paling sering dikunjungi majelis ta'lim, majelis zikir. Ke tempat itu kalau orang kasyaf tuh melihat tuh ada yang turun naik turun tiap hari. Maka pesantren itu diberkahi karena malaikat naik turun. Tapi tempat yang paling diberkahi lagi, tempat Allah mengejawantahkan nama dan sifatnya, fiilnya, dan itu mesti pada wali atau seorang nabi. Ya, kembali ke sini tadi asma dan sifat. Ini muskilah mereka. Mereka meyakini Allah tidak serupa dengan makhluk, tapi bilang Allah duduk. Itu ditulis di kitabnya. Istawa itu istiqrar julus, ada kitabnya khusus. Jadi mereka nulis bahwa Allah benar-benar duduk, tapi duduknya tidak boleh dibayangkan. Lah ente ngomong duduk, ya kebayang sama kita. Maka kita sebut ini, kata guru saya Syekh Hasan itu, ini namanya ta'wil al-fasid. Takwilnya fasid, takwilnya rusak, mesti dibenerin, diislah, mesti diislah. Ini tauhid mereka begitu. Maka jangan coba-coba takwil istiwa depan mereka. Bisa dihabisin antum, apalagi dosennya sendiri. Ya, kita pada dosennya. Terus yang kedua tadi tentang bayat ya. Man mata, ada satu versinya, man mata walam yabi' mata maitatal jahiliyah. Siapa yang mati belum berbayat, matinya jahiliyah. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa nih barusan? Saya. Bukan, saya meriwayatkan hadis. Hadis siapa? Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, dengan beberapa redaksinya. Nabi itu kadang jadi seorang suami, kadang jadi guru, kadang jadi panglima perang, kadang jadi direktur zakat, kadang jadi seorang pemimpin. Nabi ngomong begini, babnya apa nih? Bab sebagai suami? Itu suami. Atau bab apa? Ngomong begini, baiat itu sebelum perang, belum perang.
Baiat ke siapa? Orang lagi perang terus langsung baiat, mati duluan. Itu baiat tarekat. Nah, maka baiat ini ada baiat tarekat, ada baiat organisasi, ada baiat kelompok tertentu yang mengatasnamakannya dirinya harokah kah, daulah kah. Ini banyak macam baiat. Maka di Thariqat baiatnya bukan baiat. Baiatnya Thariqat itu cuma kesetiaan murid mau berguru. Tapi saya sudah hapus itu, walaupun saya punya ijazah Thariqat. Bagi saya yang ada sekarang cuma talqin aja, talqin mengaji. Maka Thariqat saya salah satu yang paling besar adalah ngaji. Kemana-mana kita ngaji kitab. Jadi tempat yang paling sering saya kunjungi itu pesantren, karena ngaji kitab. Muak pula kita kalau ceramah-ceramah nggak jelas itu ya, ngomong nggak jelas. Nah, dalam hal ini apa makna hadis tadi? Nabi ngomong sebagai seorang amir, sebagai pemimpin. Pemimpin lagi ngomong, siapa yang meninggal, mati, belum baiat kepadaku, gitu maksudnya, maka dia mati jahiliyah. Bukan baiat ke organisasi, bukan baiat thariqat, apalagi ke kelompok-kelompok separatis. Bukan. Yang sekarang mengatakan baiat kepada saya, antum jamin gak bahwa ini mewakili Rasulullah? Mana jaminannya kalau ada? Minimal sanad, bahwa antum bersanad kepada orang baiat sebelumnya. Kami ada namanya al-musalsal bil bai'ah. Musalsal baiat itu ada di Thariqat, ada di hadis ada. Tapi istilahnya beda-beda. Di hadis istilahnya apa? Mungkin dengan niat bisyabakah atau bil musafahah. Itu istilah-istilahnya beda. Ada kita musalsalnya, ngambil sanad hadis dari guru, gurunya ke guru, guru begitu. Di Thariqat kita begitu. Nggak ada toh? Coba mereka hari ini siapa yang ngaku ambil baiat dariku? Dia punya silsilah itu enggak? Baik zikirnya, hadisnya, fikih mazhabnya, enggak ada. Kenapa? Waduh, gawat. Kayaknya sakit hati juga ya. Coba tanya semua orang yang sekarang bilang baiat saya, atau baiat ke kelompok saya, baiat ke harokah saya, baiat ke daulah saya. Nggak ada sanadnya. Dia bawa otoritas Nabi, tapi Nabi nggak nyambung sama dia. Oh, ngaku Nabi. Dia sudah berbohong atas nama Rasulullah. Bukan itu baiatnya. Maka saya karena takut bab itu di Thariqat, kita sudah hapus di buku saya, udah nggak ada bab baiat. Ada kita nulis tentang zikir al-ina ilahiyah, nanti saya kasih PDF-nya atau apanya. Udah nggak ada baiat. Baiat nanti cukup kok imam akhir zaman, al-imam al-mahdi yang masih Allah sembunyikan, Allah rahasiakan. Entah di Indonesia, entah di Yaman, tidak tahu. Semoga aja di negeri kita kan banyak habaib. Makanya saya hormat kepada habaib, semua habaib, meskipun berbeda pandangan politik. Karena saya khawatir nanti di fam-fam mereka ada keluar al-mahdiyin. Ya, itu rahasianya. Dan ingat ciri-ciri bughot akhir zaman, pemberontak akhir zaman, mereka membenci zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Dajjal itu tahu Al-Mahdi lawannya zuriat Nabi. Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku dari Fatimah.
Maka Dajjal akan masuk kepada lidah orang-orang yang wajahnya wajah ustadz, tapi di dalam dirinya zulumat Dajjal, kegelapan Dajjal. Orang ini akan mengajarkan umat benci, tidak percaya kepada zuriat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zuriat Rasul ini kan banyak di negeri kita. Ada yang Habib, ada yang Sayyid dan segala macam. Ya. Jadi man mata walam yabi', siapa yang meninggal belum berbaiat, itu hadis disebut khassah lil umara, khusus untuk para pemimpin yang sah di suatu negeri. Orang Indonesia sudah terima belum diwakilkan lewat pemimpin? Sudah sah. Maka matinya kita bukan mati jahiliyah. Insya Allah. Semoga Allah jadikan negeri ini negeri yang dijaga. Tidak ada namanya negeri kecuali ada cekcoknya. Namun apapun yang terjadi, kita minta rahmat Allah mengalir di semua tempat di negeri ini. Dan semoga Allah rahmati para umara, para ulama, para santri, rakyat, bangsa, terutama umat Islam. Ya. Ala hazini wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.